trending satu dunia. Sang komentator asing sampai sesak nafas. Bahkan, pelatih Sauto sampai nangis terseduh-seduh melihat perjuangan pemain anak didiknya yang super menakjubkan. Ini adalah sejarah match paling edian. Dalam perjalanan menuju Piala Asia Futsal 2026, Timnas Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan tidak selalu lahir dari rencana besar, melainkan dari tekad dan ketangguhan. Sejarah mereka pun tidak selalu mulus, seringkali diwarnai keraguan dan kritik, namun dari situ mereka bangkit dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi. Bagi Garuda Futsal, ini bukan sekedar tentang lolos fase grup atau mencapai semifinal, melainkan tentang membangun identitas baru sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Perjalanan ini dimulai dari kepercayaan diri yang tulus, bukan sekedar percaya diri kosong, melainkan keyakinan terhadap latihan dan strategi yang matang. Di fase grup, Indonesia tampil disiplin, cepat dalam transisi, serta rotasi pemain yang rapi dan pressing yang konsisten. Cara mereka meraih kemenangan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi tentang kualitas permainan yang membuat lawan mulai takut dan menghormati mereka. Mereka tidak lagi sekedar tim yang menghibur, melainkan tim yang sulit dikalahkan. Di laga-laga berikutnya, semangat dan keberanian mereka semakin terpampang nyata. Saat menghadapi Vietnam, pertandingan yang penuh emosi dan ketegangan berakhir dramatis dengan kemenangan 3-2. Meski senang, pelatih Hector Sauto menyampaikan kejujuran bahwa mereka harus terus berkembang agar bisa bersaing di level tertinggi. Pernyataannya itu memicu semangat baru untuk menghadapi Jepang, juara 4 kali Asia, yang menunggu di semifinal. Pertandingan semifinal berlangsung sengit dan penuh tekanan, di mana Indonesia mampu tampil luar biasa dengan mengatasi berbagai rintangan. Mereka bahkan sempat unggul 5-3, dan menunjukkan bahwa mereka mampu menembus batasan. Meski banyak pemain cedera dan kelelahan, semangat mereka tak pernah pudar. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa mental juara dan keberanian untuk bangkit dari keterbatasan adalah kunci utama. Hasil ini menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi sekedar peserta, melainkan kekuatan yang harus diperhitungkan di kancah internasional. Mereka membuktikan bahwa naik level bukan sekedar mimpi, melainkan nyata, dan bisa diraih dengan kerja keras dan mental baja. Kini, mereka akan menantang Iran di final, dan semua mata dunia menatap penuh harapan. Semoga prestasi ini menjadi awal dari era baru olahraga Indonesia yang penuh semangat, keberanian, dan kebanggaan nasional. Dionda Bin dan dukungan mengharukan untuk Megawati usai kegagalan masuk Best 7 V-League. Perasaan campur aduk di akhir musim V-League 2024 hingga 2025. Musim voli Korea 2024 hingga 2025 baru saja ditutup dengan berbagai kisah dramatis dan ketegangan yang memikat para penggemar. Di balik beragam euforia kemenangan, terdapat berita mengejutkan yang mengundang keprihatinan bagi seluruh pendukung tim Daejeon Red Sparks. Megawati Hangestri Pertiwi, idolanya yang telah membuktikan kemampuannya di lapangan, tidak terpilih untuk masuk dalam daftar 7 pemain terbaik atau Best 7 musim ini. Keputusan ini menimbulkan reaksi dari banyak kalangan, terutama di antara para fans yang merasa tidak puas. Dengan performa gemilang yang ditunjukkan Megawati sepanjang musim, di mana ia berhasil meraih rata-rata 22-25 poin per pertandingan dengan rekor luar biasa sebanyak 38 poin dalam satu laga, tidak sepantasnya ia diabaikan. Meskipun angka-angka ini sangat mencolok, tampaknya masih belum cukup untuk meyakinkan panel juri. Di tengah kekecewaan ini, sebuah momen mengharukan muncul dan menyentuh hati ribuan penggemar yang mendengar kabar tersebut. Dionda Bin, kakakku, kamu tetap bintang kami. Di saat-saat penuh kesedihan itu, Dionda Bin, teman satu tim dan sahabat dekat Megawati, berani angkat bicara. Ia menjadi suara yang mewakili perasaan seluruh anggota tim, yang merasa bangga, tetapi juga kecewa. Melalui akun Instagram pribadinya, Jeon memposting foto kedekatan mereka dengan caption yang syarat emosi. Kakakku yang luar biasa. Mungkin tidak semua orang melihat kerja kerasmu.
Mungkin tidak semua orang menghitung berapa kali kau mengorbankan tubuhmu demi 1 poin. Tapi kami melihatnya. Kami yang bersamamu setiap hari tahu betapa berharganya kehadiranmu. Penghargaan? Statistik? Kau lebih dari itu. Kau adalah hati dari tim ini. Jangan pernah meragukan itu. Teruslah bersinar, bintangku. Unggahan yang tulus dan emosional ini mendapatkan respon luar biasa. Viral di kalangan penggemar voli dari seluruh Asia. Ribuan komentar mengalir. Banyak di antara mereka yang terinspirasi oleh ketulusan Jeon Da-bin dan menyatakan dukungan penuh untuk Megawati. Kontroversi dasar di balik daftar Best 7. Mengapa Megawati terabaikan? Megawati Hangestri Pertiwi bukan hanya sekadar seorang pemain rata-rata. Sepanjang musim, ia terbukti menjadi tumpuan utama bagi tim Red Sparks, bahkan seringkali menjadi penyelamat ketika tim berada dalam kesulitan. Beberapa fakta yang membuat ketidakhadirannya dalam daftar Best 7 sangat sulit diterima antara lain adalah rata-rata 22-25 poin per laga yang mengesankan, mengukir rekor 38 poin dalam satu pertandingan melawan GS Chalters, memiliki akurasi serangan yang jauh di atas rata-rata liga, telah meraih gelar MVP dalam 3 putaran. Pelatih tim, Ko Hae-jin, juga tak bisa menahan diri untuk memberikan pendapatnya mengenai hal ini, mengungkapkan, jika kita bicara tentang kontribusi dan pengaruh terhadap tim, Megawati sangat layak untuk masuk dalam daftar manapun yang mencantumkan pemain-pemain terbaik. Namun, penghargaan hanyalah simbol. Apa yang dia berikan kepada tim ini jauh lebih berharga dari itu. Dukungan fans di pertandingan terakhir. Mega, MVP hati kami. Di pertandingan terakhir musim ini, suasana di Chungmu Gymnasium sangat meriah dengan kehadiran ribuan penggemar yang telah mendukung Red Sparks. Mereka menampilkan spanduk-spanduk bertuliskan, Mega MVP, dan Eunjena Wori Biol, selamanya bintang kami. Saat Megawati dipanggil untuk ke tengah lapangan, seluruh penonton berniat memberikan penghormatan dengan berdiri secara serempak dan memberikan standing ovation, sebuah penghormatan yang sangat langka diberikan kepada pemain non-Korea. Sikap Megawati menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi kekecewaan. Setelah pengumuman tentang daftar Best 7, Megawati menunjukkan sikap yang sangat bijaksana. Dalam wawancara eksklusif, ia berkata, "Tentu saya merasa sedih. Namun, lebih dari itu, saya bangga telah memberikan yang terbaik. Penghargaan bukanlah satu-satunya ukuran kesuksesan. Saya memiliki tim yang luar biasa, pelatih yang hebat, dan para penggemar yang tak tergantikan. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Saya akan kembali lebih kuat di musim depan." Pernyataan sederhana tersebut semakin menunjukkan bahwa Megawati bukan hanya bintang di lapangan, tetapi juga sosok yang inspiratif dan dewasa secara mental. Jeon Da-bin dan hubungan khusus dengan Megawati. Sebagai pemain muda berusia 18 tahun yang baru debut, Jeon Da-bin mengungkapkan rasa syukurnya bisa bermain bersama Megawati. Keduanya sering terlihat bercanda di lapangan dan menghabiskan waktu bersama baik di dalam maupun luar permainan. Jeon bahkan menjadikan foto kebersamaan mereka sebagai foto profil di Instagramnya, menandakan betapa berharganya hubungan mereka. Menjelang kejuaraan dunia voli U21 yang akan berlangsung di Surabaya, Jeon menyatakan, "Saya sangat bersyukur bisa menjalani musim pertama saya di Red Sparks. Megawati bukan hanya sekadar pemain hebat, tetapi juga sumber kehangatan bagi semua rekan-rekan setimnya. Akhir musim yang pahit, tapi warisan yang abadi." Kehilangan Megawati di musim depan saat ia kembali ke Gresik Petrokimia adalah pukulan berat bagi Red Sparks, karena mereka tidak hanya kehilangan seorang pemain, tetapi juga jiwa dari tim. Namun, seperti yang dikatakan Jeon Da-bin, bintang tidak perlu penghargaan untuk tetap bersinar. Megawati telah membuktikan hal ini. Ia akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah menghiasi lapangan voli Korea, seorang ikon yang menginspirasi banyak orang dengan dedikasinya dan komitmennya untuk tim. Warisan yang ditinggalkannya akan selalu dikenang, dan semangatnya akan terus bersinar di hati banyak orang yang pernah menyaksikannya bermain. Dengan harapan, perjalanan Megawati tidak akan berhenti di sini, dan kita semua menantikan langkah selanjutnya dari bintang yang telah menjadi ikon di dunia voli. Kekalahan menyakitkan Red Sparks menjadi bukti nyata kerinduan mereka terhadap Megawati. Laga pramusim yang menyisakan luka mendalam.
Dalam sebuah arena yang dipenuhi oleh teriakan dan sorakan, Chungmu Gymnasium menjadi saksi kekalahan tragis yang dialami Daejeon Red Sparks ketika mereka bertanding melawan IBK Altos dalam sebuah pertandingan pramusim. Dengan skor akhir yang mencolok, 0-3, momen tersebut justru menjadi pengingat yang menyakitkan bagi para penggemar akan ketidakberdayaan tim mereka tanpa kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi. Teriakan demi teriakan dari para pendukung yang menyalurkan frustrasi dan kerinduan serempak menggema di seluruh tribun, dengan ungkapan, tim kita lemah tanpa Megawati, menjadi sorotan utama malam itu. Lini serang Red Sparks kehilangan daya pikat tanpa Megawati. Kehilangan Megawati terasa sangat nyata dan mendalam, terutama pada lini serang Red Sparks yang tampak tak berdaya. Pemain muda Lee Seon-woo yang ditugaskan menggantikan posisi Megawati tidak mampu menunjukkan performa yang diharapkan. Dalam pertandingan tersebut, Lee hanya berhasil mencetak 7 poin dengan tingkat keberhasilan serangan yang sangat rendah, yakni 20,83%, angka yang jelas jauh dari standar tinggi yang biasanya ditampilkan oleh Megawati. Di set pertama, Red Sparks harus menerima kenyataan pahit dengan kekalahan telak 14-25. Tim tampak kewalahan menghadapi tekanan yang dilontarkan oleh pihak IBK Altos, dan koordinasi antar pemain terlihat bermasalah. Pada set kedua, meskipun sempat melakukan perubahan strategi, hasilnya tetap tidak memuaskan dengan kekalahan lebih lanjut 17-25. Set ketiga memberikan sedikit harapan saat Red Sparks sempat unggul 8-3. Namun, kelemahan dalam pertahanan membuat mereka harus menerima kekalahan kembali dengan skor 24-26, ketika IBK Altos berhasil membalikkan keadaan. Pelatih Ko Hye-jin, kehilangan Mega sangat terasa. Dalam sebuah wawancara yang diadakan pasca pertandingan, pelatih Ko Hye-jin tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa yang menyelimutinya. Ini adalah pertandingan di mana saya sangat merasakan ketiadaan Megawati. Kami kehilangan daya serang dari sisi kanan yang biasanya ia kuasai, ujarnya, seperti yang dilaporkan oleh media The Spike. Ko Hye-jin tampak optimis meski dalam kepedihan, bahkan berharap agar Megawati bisa kembali ke Liga Voli Korea di waktu dekat. Saya berharap dia dapat kembali dan bermain untuk kami di masa depan, tambahnya. Masa sulit Red Sparks, kehilangan 3 pilar utama. Musim ini sangat berat bagi Red Sparks yang mengalami kehilangan beberapa pilar penting. Megawati Hangestri telah kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan Gresik Petrokimia, sedangkan Vanja Bukilic dari Serbia memilih beralih ke Eropa, dan Pyo Sung-ju yang kini berstatus free agent terpaksa harus absen 1 musim demi hal-hal personal. Media Korea Dailian bahkan menggambarkan kondisi Red Sparks sebagai compang-camping, di saat rival mereka, Pink Speeders, justru semakin kuat dengan tambahan rekrutan baru yang berkualitas. Pujian dari bintang muda, Mega setara pemain asing terbaik. Bukan hanya rekan setim yang merasa kehilangan, angin segar datang dari Lee Da-hyun, seorang bintang muda voli Korea yang memberikan pujian tinggi bagi Megawati. Dia bukan sekadar pemain Asia, dia setara dengan pemain asing terbaik. Sikap rendah hati dan sportivitas yang ia tunjukkan membuat semua orang menghormatinya, ujarnya dengan penuh rasa kagum. Lee juga mengenang momen ketika Megawati dengan tulus meminta maaf setelah smashnya secara tidak sengaja mengenai wajahnya, sebuah tindakan yang sangat jarang terlihat dalam dunia olahraga yang kompetitif dan penuh tekanan. Tantangan yang menanti masa depan Red Sparks. Kehilangan beberapa pilar penting membuat Red Sparks berada dalam posisi yang cukup sulit. Tim harus segera menemukan formula baru untuk membangkitkan kembali performa yang baik. Rekrutan baru Ipa Wisitong dari Thailand diharapkan bisa menempati kekosongan yang ditinggalkan oleh Megawati dan pemain lainnya, tetapi pertanyaannya adalah seberapa jauh ia dapat beradaptasi dan tampil optimal dalam skema permainan tim. Ada beberapa pertanyaan besar yang kini menghantui para penggemar Red Sparks. Bisakah tim ini bangkit tanpa Megawati? Akankah manajemen tim berupaya mendatangkan pemain bintang baru untuk memperkuat line-up mereka? Pemikiran ini menjadi tajuk utama diskusi di kalangan penggemar, yang jelas-jelas merindukan performa dan sosok Megawati di lapangan. Satu hal yang pasti adalah bahwa Megawati telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di hati para penggemar dan sejarah voli Korea. Tim harus bekerja keras untuk memastikan bahwa warisan dan semangat yang ia tanamkan tidak akan dilupakan, dan pada akhirnya, Red Sparks perlu segera menemukan cara untuk bangkit kembali serta membangun tim yang kuat tanpa kehadirannya. Kemanapun Megawati pergi, pengaruh dan kenangan akan keberadaannya di Daejeon Red Sparks selamanya akan dikenang dan diharapkan tidak terhapus oleh waktu.